Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor 1 youtuber pemula. Kepala baru, bukan kepala masih lama. Baik teman-teman, ini ada satu pertanyaan ya untuk yang baru saja monet. Bang, apakah setelah diterima menjadi program partner YouTube itu kita masih harus saling subscribe atau support sub? Aduh, gini loh bro. Kalau sudah monet ya, sering saya ulangin, polamu ini sudah berbeda bro. Bukan saling subscribe lagi, bukan support sub lagi, tetapi saling support. Dan itu caranya itu ada, ya caranya itu ada, metodenya itu ada. Jadi kalau kalian sudah monet, masih saling subscribe, yang ada channel kecil, ya channel kecil yang belum monet, ini memang subscribernya bertambah bro. Tetapi ingat, kalian yang sudah monet ini tujuannya itu apa? Tujuannya sekali lagi adalah AdSense. Kalau itu terus dilakukan, saling subscribe dengan bahasa apapun itu, dengan pola-pola yang kalian lakukan saat sebelum monet, ya bubar channelmu. Dan untuk saling support nih gimana? Videonya itu sudah ada di fitur member. Ya caranya bagaimana, nanti tinggal menyesuaikan saja dengan channelmu. Apalagi kemarin saya dapat kabar lagi, ada beberapa orang yang kena tipu lagi. Bahkan ada yang 17 juta, ada yang 5 juta, ini sudah ngawur ini. Alasannya yang channelnya rusak dan menawarkan perbaikan traffic dan segala macam. Ingat bro ya, lihat di YouTube studiomu, jadi belebot kan? Lihat di YouTube studio teman-teman, itu cara penonton menemukan videomu itu dari mana. Kalau itu yang paling atas itu sumbernya itu adalah playlist atau eksternal atau internal, itu bubar channelmu bos. Mungkin di bulan pertama, ya view-nya meledak. Tapi ingat ya, itu semuanya kerekam. Jadi videomu itu apakah mendapatkan rekomendasi atau mungkin dari mana penonton menemukan videomu, itu semuanya ada di sana. Dan itu kalau sudah ya sumber eksternal atau playlistmu itu di paling atas, ini untuk memperbaiki butuh waktu, bukan hanya sebulan 2 bulan. Tahunan, ya tahunan. Apalagi nih perhatikan buat teman-teman ya, buat teman-teman yang videomu satu tema yang sering diajarkan atau mungkin sering kalian dengar, video harus satu tema, video harus satu tema. Kedepannya bos, kalian akan terbingkai kalau tidak membuat konten satu tema atau keluar dari bingkai tersebut. Satu, kalian tidak akan merasa nyaman dan ujung-ujungnya nanti muntaber, mundur tanpa berita. Karena dalam membahas video, khususnya video-video yang satu tema, ini temanya kalau cuma itu saja, ingat. Satu, perubahan minat tonton. Subscribermu bakalan bosen. Artinya apa? Ada tema, ya anggaplah tema utama ini dalam satu bingkai. Setelah itu kita sudah mulai harus mengembangkan tema tersebut menjadi subtema. Ya, artinya mengembangkan tema utama yang mungkin temamu berhubungan dengan apa dulu. Misal, saya ambil contoh. Contoh apa ya? Biar lebih gampang ya. Misalnya temamu berhubungan dengan ternak kambing. Ya. Temanya adalah tema budidaya kambing, bukan ternak kambing ya. Budidaya kambing atau penggemukan kambing. Tema utama dalam satu bingkai. Nanti teman-teman bisa kembangkan menjadi subtemanya. Setelah gemuk, kambing itu mau dikemanain? Dijual. Nanti proses jualnya ini kalian bisa videoin. Atau saat mungkin membuat subtema yang lain, bisa jadi itu nanti sebagai kambing induan atau bapaan ya, karena penggemukan kambing ini sebagai kambing pedaging atau kambing apa.
Kalau memang itu penggemukan kambing, itu sebagai kambing pedaging kan harus dipotong. Nanti proses jualnya bagaimana, terus proses pemotongannya bagaimana, tapi hati-hati saat motong ada darah, jangan ya. Tetapi dijelaskan saja proses pemotongannya seperti ini. Setelah itu kebanyakan pelangganmu itu siapa? Bisa dikembangkan tema yang lain, mungkin bukan tema yang lain ya, subtema yang lain. Bapak-bapak penjual sate, sate do remacong. Ya. Jadi atau mungkin dijual ke gulai apa ya? Kambing guling ya. Atau mungkin ada kuliner yang membeli kambingmu untuk dijadikan kambing guling, atau mungkin kambing guling itu menjadi makanan khas suatu daerah, itu bisa diekspos juga. Artinya dari tema kambing itu banyak sekali sub-sub tema yang lain. Kalau hanya seputar perkambingan, kalian akan jadi kambing. Kok bisa bang? Ya iya pasti. Jadi mempelajari sebuah tutorial yang harus satu tema, kalau keluar dari bingkai tema utamamu, itu dianggap tidak satu tema lagi. Padahal itu adalah subtema dari tema utamamu, tinggal dikembangkan saja. Sudah ada clue-cluenya kan? Kenapa kok saya hanya memberikan clue-nya saja buat teman-teman? Saya ajak teman-teman sama belajar dan sama-sama berpikir. Sama dengan yang disampaikan oleh YouTube. YouTube ini hanya memberikan clue-clue terhadap konten kreator untuk dipecahkan konten kreator sendiri. Kalau YouTube itu menjelaskan secara gamblang 100%, sudah bisa dipastikan itu benar, kebenarannya 100%. Yang ada apa? Perusahaan bubar juga, karena itu merupakan rahasia dari YouTube. Misalnya contoh yang tidak dibuka oleh YouTube apa? Jangan melakukan saporsap bingkainya ya, bingkainya. Jangan melakukan saporsap menurut YouTube. Atau saling kunjung. Tetapi kebanyakan YouTuber pemula pasti pernah melakukan itu. Karena kalau kita terima secara saklek, ya bubar, channelmu juga nggak bakalan terkenal. Ya, bikin video, upload. Bikin video, upload. 2 tahun nggak monet, muntaber. Nah, setelah mendekati muntaber, masuk setan. Videomu kok jelek? Yuk, masuk saja ke dalam ruang. Ruang apa? Ruang belajar. Akhirnya kenapa? Sebenarnya dia sendiri yang menghancurkan channel, dia yang menciptakan obatnya. Nanti kalau tidak sembuh, dikembalikan lagi. Ya sudah, ini channelmu sudah terlanjur parah. Iklankan saja di Google Ads. Mentoknya ke sana. Sama, artinya kalau itu diterima secara saklek, tidak dikupas dulu, ya bubar channelmu. Cluenya seperti itu, tidak boleh, bingkainya tidak boleh melakukan saporsap. Tetapi untuk YouTuber pemula bagaimana caranya? Tetapi setelah diterima menjadi program partner YouTube, beda lagi, bukan saporsap, tapi apa? Support. Saling support, itu kan tidak harus mensubscribe sebuah channel. Tapi bisa jadi kalau temanya sama, kalian tonton aja, kalian berikan komentar, like, selesai. Ya, atau membelikan super tank, itu mensupport channel temenmu, apalagi yang satu tema. Kita kembali ke pokok masalah. Jadi jangan terbingkai ya, jangan terbingkai hanya pada satu tema. Mate. Channel tutorial sendiri saja, kalau tidak bisa keluar dari bingkai otakmu, cara berpikirmu, bubar. Channel tutorial bisa berubah menjadi channel politik. Channel tutorial bisa berubah menjadi channel reaction. Channel tutorial bisa berubah juga menjadi channel makan-makan. Karena habis yang dibahas. Tidak bisa mengembangkan tema. Makanya di Insan Tutor, ayo sama-sama belajar. Ini bukan channel tutorial, tapi sebagai media pembelajaran untuk teman-teman pemula. Artinya apa? Dimanapun berada, sambil makan pun
Bisa kita jadikan media pembelajaran. Jadi tidak pernah habis idenya itu. Atau mungkin sambil coba perhatikan dari video-video Insan Tutor. Tidak hanya membahas tema yang basisnya mungkin bagi sebagian orang yang tidak tahu atau baru menemukan videonya Insan Tutor. Channel tutorial kok videonya sendiri sepi. Lah yang channel tutorial itu siapa? Ini adalah tempat berkumpulnya YouTuber pemula. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, saya harapkan komenlah menggunakan akun utamamu supaya kita bisa berdiskusi. Subscribermu berapa dan penontonmu berapa? Syukur-syukur kalau subscribermu 50.000 dan penontonmu 10.000. Saya bisa tanya balik, bro, subscribermu 50.000, kok penontonmu cuma 10.000 selama 1 bulan? Itu yang 30.000 kemana? Itu hantu? Apa leluhurmu yang sudah jadi hantu mensubscribe kamu? Saya bisa tanya balik. Akhirnya timbullah di situ diskusi. Untuk apa? Hasilnya nanti kita sampaikan ke kreator pemula sebagai media pembelajaran, ya, supaya cara berpikirnya tidak terbingkai. Artinya bisa mengembangkan dari tema utama menjadi sub-sub tema. Apalagi budidaya lele. Mulai budidaya lele itu tema utamanya atau budidaya yang berhubungan dengan lele itu kan bisa banyak sekali subtema. Nanti cara manennya bagaimana, jualnya kemana, kamu antar sendiri, kadang-kadang ya sudah sekalian aja kamu berikan fasilitas untuk yang menjual, untuk yang membeli lelemu. Misalnya, yaudah bang, ini langsung saya antar aja ya. Akhirnya kenapa? Yang awalnya itu budidaya lele bisa menjadi subtemanya apa? Bisa ngevlog. Karena kamu nganter lele di dalam perjalanan sambil ngomong seperti ngevlog. Nanti di endingnya adalah kamu ketemu dengan pembelinya, serah terima lele. 1 kilonya sekian. Jadi dari budidaya lele bisa ke ngevlog. Saat kamu nganter lelenya ke pembelimu, endingnya menyerahkan lele juga, ya. Bisa jadi kamu setting juga nggak masalah. Atau mungkin kamu nganter lele, ngevlog, setelah itu pengen belajar menjadi apa? Menjadi tukang pecel lele atau bapak-bapak tukang pecel lele, atau mungkin menjadi apa, kuliner pecel lele. Akhirnya kenapa? Dari tema budidaya lele bisa ngevlog, akhirnya bisa sekalian mukbang lele. Itu bisa dikupas gitu loh. Jadi ada tema utama, ada sub-sub temanya. Jadi channelmu ini tidak hanya tentang budidaya lele. Bosen di YouTube sudah banyak. Bisa ngevlog, nganter lele. Endingnya apa? Lele juga, ya. Setelah itu nganter lele. Bang, ajarin saya, mungkin ke pembelimu, ajarin saya cara masak lele dong yang renyah, gurih dan enak. Kamu bisa videoin, oh ini lele saya, cara lele saya, cara masak lele hasil budidaya saya. Setelah itu yuk kita mukbang lele juga. Akhirnya kenapa? Yang tidak tahu itu channel mukbang, padahal narasinya masih berhubungan dengan budidaya lele, makan lele, atau mungkin judulnya apa dibikin, makan lele hasil budidaya sendiri. Bisa ya, belajar masak lele atau goreng lele, atau mungkin pecel lele hasil budidaya sendiri. Sambil makan, atau mungkin judulnya dibikin ekstrim. Apa itu bang? Warung baru buka, ini sudah bertonton lele habis, baru buka 3 jam bertonton lele habis. Padahal bukan satu warung. Maksudnya yang bertonton habis itu, lelemu itu berapa kuintal bos yang kamu budidayakan, atau berapa ton yang kamu budidayakan. Atau kalau terlalu ekstrim, ya mungkin judulnya bisa dibikin apa, dari budidaya lele, setelah itu gila, warung pecel lele ini baru buka tapi sudah menghabiskan berkuintal-kuintal lele. Keren kan? Padahal maksudnya berkuintal-kuintal lele, yang kamu jual itu berkuintal-kuintal. Satu pecel lele, kalau mungkin satu warung ya mungkin hanya kiloan lah. Tetapi maksud dari videomu itu
adalah berkuintal-kuintal lele. Yang kamu jual itu tadi saat kamu panen lele kan memang berkuintal-kuintal. Cukup gampang ya, cukup gampang. Jadi jangan hanya ditelan mentah-mentah, videomu harus satu tema, videomu harus satu tema. Channel tutorial sendiri aja pusing sekarang kok. Nah, mau mengembangkan tema apa lagi? Kalau ditanya, Bang, kok sekarang jarang konten? Ini lagi berusaha riset mengembangkan tema, bos. Nah, sebelumnya dia nggak tahu. Setelah lihat videonya Instan Tutorial, baru alasan itu dibuat-buat sama channel tersebut. Saya terlalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.